Babak baru dalam skandal asmara terlarang antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana memasuki fase yang lebih rumit dan penuh drama. Kontroversi yang telah lama menjadi buah bibir publik ini mendapatkan titik balik baru ketika seorang pria bernama Revalino muncul ke permukaan. Pengakuannya yang mengejutkan telah mengguncang opini publik sekaligus mengubah arah cerita yang selama ini dikenal. Revalino mengklaim dirinya sebagai ayah biologis dari anak yang selama ini diakui oleh Lisa Mariana sebagai buah dari hubungannya dengan Ridwan Kamil. Lantas, kenalkah Lisa Mariana dengan sosok Revalino? Tahun saya sih enggak, dia mengenal kok, dia mengakui saya mengenal. Teman aja, teman ya namanya dia masih muda, mungkin kan berteman sama siapa aja gitu. Dan sempat dekat ya iya, sempat dekat. Dia mengakui kok kalau itu. Kalau menurut pengakuan klien saya, emang dia kenal. Jadi emang dulu sempat dekat, tapi sudah putus komunikasinya kalau nggak salah. Menurut dia tuh dari 2019 atau enggak 2021 deh gitu. Itu aja. 2020 bukan 2020 di situ. Kalau itu saya nggak begitu nggak begitu detail nanya ke dia. Saya cuma tanya kamu kenal dan sempat seperti apa gitu, dia kenal pernah dekat atau cuman sebatas itu. Kalau yang lain-lainnya saya nggak begitu detail. Kenapa? Karena saya terfokus dengan permasalahan dan cerita lengkap kejadian LM dengan RK. Selain menghadapi upaya hukum dari Ridwan Kamil, kini pihak Lisa Mariana juga dihadapkan pada perlawanan hukum dari Revalino yang tengah berusaha membuktikan dalil-dalilnya di pengadilan. Revalino yang sebelumnya terlihat lebih pasif, kini mengambil langkah agresif dengan mengajukan sejumlah bukti baru yang diharapkan dapat menguatkan posisinya. Lantas seperti apa reaksi pihak Lisa melihat upaya yang dilakukan oleh Revalino? Kalau permasalahan itu saya rasakan karena ini udah jadi konsumsi publik, semua orang tuh bisa membuat statement atau opini masing-masing. Cuman kan di sini ada konsekuensi hukumnya yang nanti ya akan dia terima gitu loh. Kalau menurut dia itu benar ya silahkan aja, tapi nggak ada urusannya kita ke situ sih gitu. Karena terfokusnya dari awal nggak ada nih cerita yang ini, yang si RK apa RT ini, jadi nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Jadi bukan di ranah kita gitu. Terserahlah dia mau seperti apa, kayak mau dijungkir balik, kayak mau kayak gimana, kita nggak begitu pusingkan kok. Nggak kaget, biasa aja. Karena kan yang namanya perkara sudah dikonsumsi publik, pasti ada aja kosakata cerita baru yang akan timbul. Bahkan akan banyaknya ya entah dari pakar, dukun yang berasumsi apapun, ya itu terserah aja seperti apa. Kenapa? Karena saya melihatnya di sini kejadian ini yang mengalami adalah klien kami LM dan RK. Hanya dia dan Tuhan lah tahu bagaimana ceritanya. Kalau masalah historikal pernah A, B, C sampai Z, ya semua orang pasti udah punya historikal masing-masing. Karena LM ini kan bukan orang rumahan, dia juga ex model, dia punya pertemanan banyak yang luas. Jadi hal-hal yang wajar gitu. Ketika pas viralnya ini banyak yang mau menjadi teman ataupun mau seperti apa. Di sisi lain, kemunculan Ayu Aulia, seorang selebriti yang pernah dekat dengan Lisa Mariana, kembali menyita perhatian warganet. Ayu baru-baru ini membuka suara terkait sosok Revalino yang dikabarkan sedang menjalani hukuman di penjara. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama tim Cumicumi.com, Ayu mengungkapkan sejumlah detil mengejutkan yang memicu perbincangan hangat di media sosial. Loh, kan saya datang ke sana, datang pada yang penyidik datang, ke tempat penyidik datang, narkoba ya kayaknya ya, itu yang saya tahu belum lama, dari 2019
Dari 2021 juga masih sampai 2024 deh kayaknya. Masih sampai kemarin juga kayaknya masih deh sebelum huru-hara ini terjadi. Nggak intens sih, mungkin DM-DM-an mungkin ya. Yang aku lihat sih DM-DM-an. Jadi aku nih tahu dari beberapa temennya, itu ada namanya AS. Jadi setiap beliau kunjungan setelah ini semua viral, akhirnya bahwasannya si Ino ini akhirnya mengungkap ingin berbicara kepada publik. Cuman bingung bagaimana caranya karena keterbatasan. Kan kita tahu ya yang dimana kalau misalnya di suatu tempat yang kurang dijamah oleh media elektronik dan lain-lain, dan juga kan tidak boleh ya, mungkin dia menitip pesan kepada temannya, menitip password handphone Instagram kepada temannya, sampai akhirnya berdm lagi. Instagramnya itu dipegang sama si temannya berinisial AS. Di sisi lain, pihak Revalino melalui kuasa hukumnya memilih untuk tidak memberikan tanggapan yang terlalu mendalam terkait hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai isu ini sudah terlalu jauh. Namun yang pasti, mereka menegaskan bahwa sikap klien mereka bukanlah semata-mata untuk mencari perhatian atau sekedar pencitraan pansos. Pihak Revalino siap membuktikan dengan bukti-bukti yang valid bahwa segala tindakan yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam, itu nggak masuk akal, karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil, kan begitu? Kan kalau yang pansos banyak mbak, itu males saya ngeladenin satu-satu, itu tidak benar. Yang jelas bukti sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya, jadi saya tidak mau berkomentar apapun di sini gitu. Kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami dengan bukti riwayat percakapan, makanya bohong besar kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, kata dia, nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat, karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK, itu bohong besar. Karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan badan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak virgin, dan virginnya itu, perawannya itu hilang pada saat dia usia 15 tahun. Meski begitu, pihak Revalino melalui kuasa hukumnya memilih untuk tidak menanggapi secara mendalam apa yang mereka anggap sebagai pernyataan yang sudah terlalu jauh. Mereka menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah menghadapi proses hukum secara profesional dan membuktikan bahwa apa yang diungkap oleh kliennya benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terhadap laporan Pak RK di Mabes Polri, kami juga melihat dari media sosial ya bahwa kami akan diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap laporan tersebut. Dari awal kami memberikan informasi bahwa kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar persoalan ini jelas, kayak gitu. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri, ya. Cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Artinya segala keterangan yang diberikan Ino setelah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi. Dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua.
Nah, pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA biar jelas. Jadi tidak mengada-ngada. Kalau masalah itu karena perkara ini kan sudah dilaporkan oleh pihaknya RK sendiri. Jadi itu kewenangan polisi untuk menjalani prosedural tersebut ya sah-sah aja sih. Kalau tanggapan dari kami sih nggak ada begitu nanggapin kalau permasalahan itu, karena bukan kapasitas tujuan kita utama. Ketika saya menandatanganin kuasa dengan klien saya, yang saya tuju itu kan adalah permasalahan dengan LM dan RK, itu aja. Jadi kalau itu saya nggak bisa menjawab lebih banyak. Kalau masalah laporan dari RK ya kita ya puji Tuhan bagus gitu loh. Jadi bahwa nanti ke depannya kita siap untuk mendampingin klien kami, dan klien kami juga siap dengan konsekuensinya apa yang dia nyatakan. Kita pasti akan membela hak-hak hukumnya nanti ke depan gitu. Jadi kami menyambut dengan baik ya, terima kasih juga dengan ada laporan ini. Jadi lebih terang nanti ke depannya sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.